Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi akhir-akhir ini eh, kita sering dipertontonkan dengan berbagai persoalan-persoalan dalam proses penegakan hukum kita yang relatif dinilai cukup bobrok. Jadi di mana dalam proses penegakan hukum kita hari ini jadi banyak melanggar hak-hak asasi manusia, baik atas dasar tidak profesionalnya uh, kerja-kerja aparat penegak hukum maupun akibat dari berbagai macam kepentingan-kepentingan yang harus mengorbankan rakyat-rakyat kecil untuk dijadikan sebagai tumbal dalam proses penegakan hukum kita. Nah, hal ini perlu menjadi perhatian kita secara bersama karena kita sangat berharap bahwa dalam proses penegakan hukum kita berlangsung dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Nah, akhir-akhir ini dengan hebohnya kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon 8 tahun silam, ini cukup menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia yang juga termasuk para pegiat penegak hukum yang prihatin terhadap bagaimana pelaksanaan penegakan hukum kita yang cukup dinilai sangat menyalahi dari ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia. Jadi persoalan salah tangkap, kemudian persoalan uh, penangkapan yang kemudian menimbulkan akibat adanya hak-hak asasi manusia yang kemudian diabaikan hari ini. Nah, ini memerlukan alternatif-alternatif tertentu yang semestinya ditempuh dalam rangka meretas persoalan-persoalan yang seperti demikian. Jadi persoalan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum kita, jadi tentu sekali ini mencederai dari hak-hak setiap warga negara yang tentunya berhak untuk mendapatkan kebebasan kemerdekaan yang sebesar-besar mungkin. Jadi saudara, kita memerlukan satu win solution tertentu yang kemudian dijadikan sebagai langkah untuk meretas persoalan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum kita. Misalnya korban salah tangkap, apakah cukup dengan upaya rehabilitasi atau mungkinkah ada hal-hal lain yang tentu harus ditambah dalam ruang penegakan hukum kita. Jadi polisi misal atau jaksa atau hakim yang salah mengeluarkan putusan misal tidak berdasarkan kepada alat bukti atau berdasarkan konstruksi keyakinan yang buta. Nah, tentu ini cukup memprihatinkan bagi persoalan hak-hak asasi manusia. Sehingga kita menganggap perlu ada solusi-solusi lain yang dapat mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Jadi korban salah tangkap, korban kriminalisasi tidak cukup dengan upaya rehabilitasi, baik itu untuk memperbaiki nama baiknya karena di mata publik sudah tercoreng, karena ditangkap atas perbuatan yang tidak dia lakukan sama sekali, atau persangkaan-persangkaan yang semestinya tidak harus disangkakan kepada yang bersangkutan atau kepada orang-orang tertentu. Nah, ini menjadi problem, saudara. Jadi kalau misal upaya rehabilitasi saja, ini tidak secara serta-merta dapat menjamin pemulihan atas diri orang-orang tertentu yang menjadi korban salah tangkap atau korban kriminalisasi dalam proses penegakan hukum kita. Nah, sehingga dianggap perlu sekali ada sanksi-sanksi tertentu yang harus diterapkan terhadap aparat penegakan hukum kita ketika misal dalam proses pelaksanaan penegakan hukum ini bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, saudara. Jadi kita perlu baik itu dibentuk satu lembaga etik tertentu atau misal dibuatkan satu konstruksi aturan yang memang mengatur khusus secara yuridis tentang bagaimana konsekuensi logis yang harus diterima oleh aparat penegakan hukum
ketika menjalankan tugas dalam rangka melakukan proses penegakan hukum yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Jadi saudara, rehabilitasi bukan solusi terbaik dalam rangka melakukan pemulihan dan perbaikan atas kriminalisasi dan bagi korban salah tangkap. Terima kasih, salam penegakan hukum.